Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Amelia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan fonem, yang di dalamnya terdapat identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Baik, yang pertama itu ada identifikasi fonem. Fonem itu sendiri ialah bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Fonem berbentuk bunyi, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem. Yang pertama, mencari satuan bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip. Jika satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem, karena fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tersebut. Contohnya pada kata ana, kata mana, lana, dan dana. Yang kedua, itu dapat digunakan untuk melakukan identifikasi fonem, ialah dengan mencermati distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misalnya di awal atau di akhir bunyi, itu adalah bunyi bahasa. Contohnya, bunyi P pada kata pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada kata tapi dan sapi. Bunyi P pada kata pintar itu akan diucapkan berbeda dengan bunyi P pada kata asap atau lesap. Pada bagian selanjutnya itu ada jenis fonem. Yang pertama ada fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Contohnya pada vokal I tinggi ke atas, pada kata ikan, indah, api, padi. Terus vokal I tinggi ke bawah, pada kata kering, piring, dan dering. Vokal E yaitu pada kata ekor, sate, dan tempe. Selanjutnya pada vokal E pada kata bebek dan nenek. Dan vokal A pada kata apa, papa, dan mama. Selanjutnya vokal U pada kata untuk, ungu, dan pintu. Lalu vokal U besar yaitu pada kata sarung, burung, dan karung. Lalu vokal O kecil pada kata obat, soto, dan toko. Dan yang terakhir ada vokal O besar pada kata ongkos, tokoh, dan balon. Yang kedua ada fonem diftong. Fonem diftong adalah fonem vokal yang terdiri dari 2 kualitas vokal yang berbeda dalam satu suku kata. Misalnya bunyi ai pada kata baik, bunyi au, pada kata raup, bunyi ei pada kata reinci, dan bunyi oi pada kata boykot. Fonem diftong dibedakan dari deret vokal, yaitu 2 vokal yang berbeda dan terdapat pada 2 suku kata yang berbeda pula. Misalnya bunyi a dan i pada kata sungai, bunyi a dan u pada kata daun, dan bunyi i dan a pada kata Mia. Contohnya itu ada bunyi ai pada seperti pada kata baik, kaisar, pandai, lambai, dan materai. Bunyi au pada kata raup, harimau, gerau, kerbau, dan limau. Dan bunyi ei pada kata renci, geyser, gendom, dan survei. Dan yang terakhir bunyi oi pada kata boykot, amboy, koboi, dan konvoy. Yang ketiga ada fonem konsonan. Fonem konsonan ini adalah fonem yang dihasilkan dengan adanya hambatan di dalam mulut saat mengeluarkan suara.
Hambatan tersebut dapat berupa gerakan atau perubahan posisi artikulator, yaitu bagian-bagian mulut yang berperan dalam pembentukan bunyi bahasa, seperti lidah, bibir, gigi, dan langit-langit. Artikulator dibedakan artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan, misalnya bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak atau yang didekati oleh artikulator aktif, misalnya bibir atas, gigi atas, langit-langit keras. Keadaan, cara atau posisi bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur. Selanjutnya, pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja. Yang pertama itu ada labio atau bibir bawah, yang kedua apiko atau ujung lidah, yang ketiga lamino atau daun lidah, yang keempat dorso atau belakang lidah, dan yang terakhir radio atau akar lidah, diikuti dengan daerah artikulasinya, yaitu labial atau bibir atas, dental atau gigi atas, alveolar atau gusi, palatar atau langit-langit keras, velar atau langit-langit lunak, dan uvular atau anak tekak. Kualitas fonem konsonan itu sendiri ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara atau merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara. Yang kedua, penyembuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator, yaitu bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Yang ketiga, cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Fonem konsonan dapat digolongkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Berdasarkan pita suara, bunyi bahasa dibedakan menjadi 2 macam, yakni bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang pertama, bunyi bersuara adalah fonem konsonan yang dihasilkan dengan adanya getaran pada pita suara saat mengucapkannya. Contoh fonem konsonan bersuara dalam bahasa Indonesia adalah bunyi B, D, G, C, L, M, N, N, R, W, Y, dan bunyi Z. Dan yang kedua, bunyi tak bersuara adalah fonem konsonan yang dihasilkan tanpa adanya getaran pada pita suara saat mengucapkannya. Contoh fonem konsonan tak bersuara dalam bahasa Indonesia adalah bunyi P, bunyi T, C, K, F, S, X, dan H. Berdasarkan tempat artikulasi, itu ada 4. Yang pertama, konsonan bibir atau bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan bibir atas dan bibir bawah. Contoh itu bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, konsonan gigi atau dental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah dan gigi atas. Bunyinya itu bunyi T, D, N, dan L. Yang ketiga ada konsonan langit-langit keras atau palatal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan daun lidah dan langit-langit keras. Contohnya itu C, C, N, dan Y. Yang keempat ada konsonan langit-langit lunak atau velar, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Contoh bunyinya itu ada bunyi K, bunyi G, X, dan N. Yang terakhir itu ada berdasarkan cara pengucapan atau artikulasi, terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama konsonan letupan atau eksplosif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua, konsonan nasal, bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut, terapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga, konsonan lateral, bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui sisi lidah. Yang keempat, konsonan frikatif, bunyi
yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan dengan frikatif. Yang kelima, ada konsonan afrikatif, bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Dan yang terakhir ada konsonan getar, bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Pada bagian ketiga ada distribusi fonem, di mana distribusi fonem adalah letak dan posisi atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran atau morfem. Terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu posisi awal atau inisial, yang kedua posisi tengah atau medial, dan yang ketiga posisi akhir atau final. Terdapat 4 cara untuk menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Dalam pemakaiannya, fonem-fonem bahasa Indonesia menyebar ke posisi onset silaba, naklus silaba, dan koda silaba. Posisi onset dan koda diduduki fonem konsonan, sedangkan posisi naklus diduduki fonem vokal. Hanya saja, dalam praktiknya direalisasikan dalam berbagai variasi bunyi sebagai alofonia. Pada bagian keempat ada realisasi fonem. Realisasi fonem sesuai kaidah lengkap yang dirumuskan oleh Alwi. Ia menjelaskan bahwa kaidah realisasi vokal telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Secara garis besar, realisasi fonem terdiri dari A, I, U, E, O, dan bunyi E. Bunyi pertama yang akan saya jelaskan itu ada vokal I. Vokal I direalisasikan I jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan M dan N, dan juga mendapat tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Dikatakan mendapat tekanan yang lebih berat yang mempunyai tekanan lebih keras pada suku kata akhir. Oleh karena itu, bunyi I pada kata-kata disebut terakhir tetap direalisasikan sebagai I. Misalnya, realisasi I pada akronim Harkitnas berbeda dari realisasi fonem I pada akronim Balitbak dan Litjen. Pada akronim Harkitnas, fonem I direalisasikan I. Yang kedua ada vokal A. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap sama. Hanya penutur terlalu memvariasikan A pada kata-kata tertentu dengan lafal terbalik. Contoh, selamat malam menjadi selamat malam. Yang ketiga ada vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata tutup dan suku kata tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan U. Jika diasumsikan hal itu berkaitan dengan penyesuaian dengan kaidah lafal asli kata serapan itu sendiri, jadi diasumsikan itu tidak terbukti. Kata-kata seperti tuju, halus, atau suntuk merupakan kata-kata asli. Yang keempat ada vokal O. Vokal O mempunyai 2 alofon, yaitu O dan O. Vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku lain yang mengandung alofon O. Namun pada fonem O, kaidah perubahan tekanan tidak berlaku. Misalnya pada kata grogi dan mendapat tekanan pada O seperti pada kata soroti. Yang kelima ada vokal E. Direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka dan suku itu tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E.
Menurut Muslik, realisasi E sering bervariasi dengan E terbalik, meskipun pada suku buka pada suku akhirnya tidak terdapat bunyi E. Misalnya, bunyi E pada kata lebar. Dan yang terakhir ada vokal E atau E terbalik, tidak mempunyai alofon. Oleh karena itu, idealnya realisasi vokal itu tidak bervariasi. Namun dalam kenyataan, realisasi vokal itu sering dirancukan dengan vokal E, padahal menimbulkan perbedaan makna. Vokal E jika direalisasikan E, misalnya pada kata lebaran dan lebaran, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.